Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham Blend. Ternyata hal ini sudah pengumuman bahwa saham Blend dibuka kembali, teman-teman. Cepat banget ya. Hanya butuh 2 hari. Kemarin kena suspend, hari ini kena suspend, besok buka kembali. Nah, kalau kita lihat, lalu kita baca di tanggal 22 dan bila ini dihentikan, di tanggal 29 besok dibuka kembali untuk saham Blend ini. Itulah kenapa saham BPT dan saham-saham Pak Joko Pangestu naik semua, digoreng oleh bandal. Itu dia. Oke, coba kita lihat dulu. Nah, ini dia teman-teman, bekas tanggapan dari Sobat BI kenapa saham Blend itu mengalami kenaikan terus. Nah, ini dia filial permintaan penjelasan BI bersama dengan Sobat ini mengirimkan tanggapan perusahaan sebagaimana tampil. Nah, ini dia. Oke, coba kita lihat dulu. Nah, kita ambil singkatnya saja ya teman-temannya. Nah, ini dia status. Nah, ini penjelasannya. Perusahaan dengan ini menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini tidak ada kerjasama dengan pihak lain yang belum diungkapkan dalam keterbukaan informasi. Nah, ini dia kerjasama dengan PLN, kerjasama dengan pemegang saham lainnya. Nah, diangkat entitas atau anak usaha seperti kerjasama dengan Aceh Energi dan distribusi, lalu proyek pembangkit listrik. Nah, semuanya itu belum ada teman-teman. Itu penjelasannya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini data ini tidak sedia semua. Nah, yang kedua, berdasarkan catatan bursa, perusahaan mengalami penurunan jumlah investor. Ternyata jumlah investor Blend itu mengalami penurunan. Nah, sebelumnya itu 20.249 pada 31 Maret tahun 2024 menjadi 12.000 pada 30 April tahun 2024. Nah, ini penjelasannya, hal-hal menyebabkan turunnya jumlah investor perusahaan. Nah, penjelasannya, berdasarkan data pemegang saham yang ada pada kami, sebagian besar penurunan jumlah investor tersebut terjadi pada retail investor perusahaan yang kemungkinan melakukan aksi profit taking ketika terjadi peningkatan harga saham perusahaan. Hal ini tercermin juga dari jumlah kepemilikan saham oleh investor internasional yang harusnya melakukan akumulasi. Nah, kita langsung saja untuk lihat ya teman-temannya, yaitu komposisi investor retail dan juga asing ya teman-temannya, domestik dan juga asing. Nah, ini di tanggal 31 Maret tahun 2024, retail untuk asingnya hanya 101, untuk investor retail untuk domestiknya mencapai 20.000. Nah, untuk ini institusinya 32 untuk asing, kalau untuk domestik 104. Nah, ini dia kepemilikannya. Nah, di tahun 2024 sampai di tanggal 30 April ternyata mengalami penurunan dia. Ya, juga sih kalau kita lihat sih asing juga untuk investornya itu mengalami penurunan, lalu untuk retailnya hanya 12.000. Nah, untuk asingnya, untuk institusinya 42 dan juga untuk domestiknya 69. Ternyata mengalami penurunan semua ini itu. Nah, lalu bagaimana perusahaan meningkatkan market agar investor retail berminat membeli kembali saham perusahaan ini? Ini penjelasannya. Perusahaan akan meningkatkan edukasi dan peningkatan informasi kepada pemegang saham antara lain melakukan. Nah, ini dia, kita lihat dulu. Melalui pertama melakukan update kuartalan. Nah, itu tentang nama tuh laporan keuangannya. Nah, pemanggilan atas penerbitan laporan keuangan. Meningkatkan jumlah sekuritas nyamakan untuk corporate atas perusahaan. Terus melakukan pertemuan rutin dengan para analis yang melibatkan riset report. Lalu melakukan paparan publik setidaknya 1 kali dalam setahun untuk menyampaikan update terkini mengenai kinerja perusahaan. Lalu melakukan publikasi atas informasi penting dan material yang dilakukan perusahaan. Lalu yang terakhir, terlibat aktif di dalam berbagai forum diskusi baik di tingkat lokal maupun global, khususnya berkaitan dengan untuk Blend ini. Nah, ini ada penjelasannya teman-teman, untuk membeli kembali sahamnya yang berminat itu. Yang ketiga, berdasarkan catatan bursa atas transaksi perdagangan saham perusahaan, diketahui bahwa volume transaksi perdagangan efek perusahaan mengalami penurunan. Namun demikian, hal ini tidak diikuti dengan penurunan harga efek perusahaan untuk harga sahamnya ya. Bahkan efek perusahaan mengalami peningkatan harga yang cukup signifikan. Mohon penjelasan terkait fenomena tersebut. Nah, itu dia teman-teman. Nah, ini dia penjelasannya. Itu yang ditanyakan oleh BI. Yang menurunnya volume transaksi perdagangan perusahaan tanpa disertai dengan penurunan harga menurut perkiraan kami disebabkan antara lain karena yang pertama,
sektor usaha di bidang energi baru terbarukan merupakan sektor yang sedang mendapat perhatian luas secara global dan sangat diminatin. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini tidak banyak saham di sektor usaha energi terbarukan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia yang dapat memberikan pilihan kepada investor yang ingin berinvestasi di sektor energi terbarukan ini. Itu. Lalu yang ketiga, keinginan investor untuk memegang saham perusahaan dalam jangka panjang, termasuk yang disebabkan oleh adanya kewajiban kepada institusi atau industri tertentu untuk memiliki portofolio investasi di sektor untuk brand ini, itu enablis energi. Itu peningkatan harga dan pematasasi yang terjadi dalam 2 bulan terakhir. Nah, ini terjadi dalam 2 bulan terakhir, teman-teman. Nah, dan juga kalau kita lihat dia masuk ke pemilikan ETF mengalami peningkatan sampai dengan 187 juta saham pada tanggal 20 Mei tahun 2024. Itu dia. Nah, ini juga teman-temannya. Nah, mungkin itu saja sih yang kita lihat. Nah, jadi untuk saham brand ini sudah dikasih tahu, teman-teman. Nah, ini dia. Kalau kita lihat, nah, sekilas informasi untuk persoalan, lalu juga kinerja operasional dan keuangan yang solid, strategi pertumbuhan perusahaan juga. Nah, dan juga nyata dia masuk ke dalam ETF backlog. Nah, itulah kenapa untuk saham brand ini dia kualifikasi. Kenapa dia kena suspend? Jadi banyak investor tuh tidak bisa beli lagi sahamnya. Itu. Jadinya cepat ya. Dia langsung kualifikasi kemarin. Langsung kirim berkasnya ke BI untuk penjelasan kenapa kena suspend ini. Dikarenakan harganya itu mengalami kenaikan terus. Sudah kualifikasi, nyata sudah dijelaskan semua, langsung disetujui, langsung dibuka. Hanya butuh waktu 2 hari, saham brand ini ternyata dibuka suspendnya, teman-teman. Itu dia. Nah, kemungkinan untuk besok apakah dia akan masuk ke FCA, nanti kita lihat, teman-teman. Ini belum update ya. Kemungkinan ini biasa update itu malam ini. Nah, nanti kita lihat, teman-teman, apakah dia masuk ke daftar efek pemantauan khusus. Kalau masuk pasti dia masuk ke kriteria 10 dia. Nah, jadi dia masuk FCA, Poker Action. Nah, masuk Poker Action, apakah nanti sahamnya akan naik terus atau sama sekali tidak, mau kebalikannya ALB atau dia sideways. Nah, itu nanti kita lihat, teman-teman, di market. Besok adalah kita akan melihatnya, teman-teman. Apakah dia masuk ke FCA? Kalau masuk FCA ya kita lihat di jam 10 waktunya. Karena di jam 10 waktu perdagangan nama itu untuk FCA, untuk pergerakan harganya itu. Dan juga sampai saat ini belum ada IPO ya, teman-temannya, hanya BATL saja itu. Nah, mungkin itu dulu ya, teman-temannya, untuk penjelasan untuk saham brand ini. Ya, mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan untuk informasi bahwa saham brand ini kualifikasi. Itulah kenapa saham itu cepat banget langsung dibuka suspendnya. Itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya, teman-temannya, untuk video saya tentang pembahasan untuk saham brand ini. Gimana menurut teman-teman? Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.